Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hidung adalah indera penciuman yang sungguh luar biasa. Hidung mampu membedakan ribuan jenis bau yang berbeda. Ini ada dua molekul bau yang berbeda. Ini adalah H2O, air dalam bentuk gas, dan ini adalah molekul bau yang lebih kompleks. Ketika kita menghirup udara, maka ribuan bahkan jutaan molekul bau masuk ke rongga hidung. Beberapa menempel di mukus. Ini adalah lapisan lendir. Otak dapat mempersepsikan bau yang kita pahami ketika molekul bau menempel di reseptor. Ini adalah reseptor yang berupa saraf penangkap molekul bau. Sinyal dari reseptor, sinyal listrik akan dikirimkan menuju ke epitelium, dari epitelium menuju ke otak untuk dipersepsikan. Ini adalah perjalanan molekul bau hingga otak mempersepsikan bau yang ditangkap secara sederhana. Ini adalah molekul bau melayang di sekitar reseptor. Beberapa yang menempel ini lalu reseptor mengirimkan sinyal ke kelistrikan menuju ke epitelium, dan epitelium menuju ke otak untuk dipersepsikan. Berarti kemampuan manusia dalam membedakan ribuan bau itu terdapat pada bagaimana reseptor memahami molekul bau yang menempel di reseptor. Ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh reseptor. Yang pertama adalah reseptor mempunyai bentuk menyesuaikan dari molekul bau. Ternyata molekul bau itu terdiri dari jutaan bentuk molekul. Salah satunya ini, molekul yang sangat kompleks. Ketika dia melayang-layang, dia akan mencari reseptor yang sesuai dengan kuncian bentuknya. Ketika ini sama bentuknya dengan lekuk yang sama, maka sekarang bau tersebut terkunci dalam reseptor. Contoh lagi, ketika ini ikatan sulfur hidrogen, kita kenal sebagai telur busuk, bau telur busuk, ini melayang-layang dan akhirnya masuk ke reseptor dengan kuncian yang tepat. Ini akan menyebabkan sinyal listrik dikirim menuju ke epitelium. Tapi bagaimana dengan ikatan sulfur hidrogen yang mempunyai ikatan sederhana? Tentu saja dia akan terkunci di reseptor yang tepat. Tetapi bau yang dipersepsikan oleh otak ternyata berbeda antara ikatan sulfur hidrogen ini dengan sulfur hidrogen yang ada penambahan karbon dan hidrogen. Ternyata reseptor mampu membedakannya. Ini ada contoh lain. Reseptor mampu membedakan bentuk molekul bau dari satu grup. Apa maksudnya? Molekul ini punya grup yang sama, itu vanilin. Ini adalah vanilin, kita mengenal sebagai bau vanila. Lalu ini adalah isovanilin. Ketika beberapa bagian molekul dari vanilin ini dilepas, lalu tidak disambung di tempat yang sama, tapi disambung di tempat yang berbeda, lalu berikutnya beberapa molekul lagi juga dilepas dan disambung di tempat yang berbeda, walaupun ini dalam kategori satu grup, tetapi ternyata reseptor masih mampu membedakan antara vanilin dan isovanilin. Isovanilin adalah bau obat yang sangat menyengat, sedangkan vanilin adalah bau vanila. Lalu bagaimana hidung dapat membedakan ribuan bau yang berbeda? Ternyata letaknya adalah di kemampuan reseptor dalam membedakan getaran molekul bau. Ternyata molekul-molekul bau ini selain dia menempel pada kuncian yang tepat, dia juga melakukan getaran. Dan kita tahu getaran adalah energi. Nah, ini adalah contoh dari ikatan sulfur hidrogen yang kita kenal sebagai bau telur busuk. Hidrogen adalah atom yang paling ringan dengan satu proton, satu elektron. Karena itu dia bergetar sangat kencang sekali. Nah, para ilmuwan, para fisikawan itu mencoba
melakukan rekayasa atom hidrogen. Bentuk molekul ini kiri dan kanan sama persis ukurannya dan bentuknya. Tetapi yang sebelah kanan, para ilmuwan menambah hidrogen dengan yang disebut dengan massa neutron. Jadi ini ringan karena terjadi satu proton satu elektron. Sedangkan ini sama persis bentuknya dan ukurannya, tetapi ditambahi dengan neutron sehingga masanya lebih tinggi. Apa yang terjadi? Dia bergetar sedikit lambat dibandingkan ini yang lebih ringan. Ketika molekul ini masuk ke reseptor yang sesuai, hasil penelitian mengejutkan. Ternyata muncul dua beda bau yang dapat dideteksi oleh alat pendeteksi. Wah, ini temuan yang sungguh luar biasa. Ternyata getaran yang awalnya tidak diperhitungkan dalam hal ilmu bau ini ternyata sekarang menjadi salah satu dasar bahwa bau yang ribuan itu dapat dibedakan karena reseptor mampu membedakan getaran dari tingkat energinya tentu saja. Berikutnya, bagaimana sinyal itu terkirimkan ke epitelium. Ini adalah caranya, yaitu step terakhir, yaitu step 3. Elektron mengirimkan pesan ke otak lewat jaringan saraf. Jadi, sebelum ada molekul bau masuk terkunci dalam reseptor, maka elektron, ini adalah contoh elektron, di sini banyak sekali elektronnya, ini satu saja yang sebagai contohnya, tidak mampu menyeberang lewat lubang. Dia hanya ada di pinggiran di bagian bawah. Ketika ada molekul sulfur hidrogen ini menempel, maka elektron dapat melewati lubang yang berisi ikatan sulfur hidrogen. Berikutnya, elektron akan bergerak ke sistem saraf epitelium. Dari epitelium, elektron akan dipersepsikan oleh otak. Wow, sungguh luar biasa ya. Ternyata ada 3 hal. 1, bentuk reseptor yang sesuai dengan bentuk molekul baunya. Manusia itu memiliki 300 tipe reseptor bentuk seperti ini, tetapi bisa mendeteksi ribuan bau yang berbeda. Wow, luar biasa. Itu adalah bagaimana perjalanan molekul bau hingga dipersepsikan oleh otak. Oke, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan update video berikutnya, video-video gokil yang berupa analisis alam yang sederhana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.